Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Emilia Sari, dosen pada jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Sustainable Product Design atau perancangan produk berkelanjutan yang merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Ekologi Industri. Materi ini dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa maupun profesional yang akan melakukan kegiatan perancangan produk dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan atau aspek sustainability. Nah, teman-teman semua, ini adalah mapping antara capaian pembelajaran mata kuliah dengan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah Sustainable Product Design itu apa? Kemudian kita akan melihat bagaimana tentang sustainable atau green life. Kemudian kita akan melihat bagaimana case study-nya atau penerapan dari konsep ini. Kemudian yang terakhir kita akan melihat bagaimana mapping antara kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan aplikasi dari teori yang sudah kita pelajari. Oke, nah teman-teman, tentunya hal pertama yang harus teman-teman ketahui adalah apa itu sustainable development. Nah, kita sudah harus mulai ada mindset bahwasanya bumi ini merupakan pinjaman yang tentunya harus kita kembalikan dalam keadaan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sehingga saya maupun teman-teman semua mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan produksi ataupun kegiatan dalam semua lini kehidupan dengan memperhatikan konsep-konsep keberlanjutan atau sustainability. Nah, ini adalah 17 Sustainable Development Goals. Nah, ini dimulai dengan yang sustainable tujuan yang pertama, yaitu tidak adanya kelaparan ya, sampai dengan tujuan yang ke-17 yang terkait dengan kerjasama. Nah, pada mata kuliah ini kita akan lebih melihat bagaimana kontribusi dari perancangan produk yang berkelanjutan terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDGs nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Oke, menurut Garbi dan juga Han, terdapat 6 strategi yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih sustainable, dan salah satunya adalah konsep Sustainable Product Design. Nah, menurut Ahmad et al, bahwasanya 80% dari impact sustainability itu ditentukan pada tahap desain. Nah, tentunya teman-teman bisa membayangkan di sini ya, bagaimana tahap desain ini sangat menentukan gitu ya, apakah sebuah produk itu akan memberikan sumbangsih terhadap pencapaian SDGs nomor 12 tadi. Nah, tetapi di sini kita tidak hanya melihat produknya saja. Tentunya kita melihat mulai dari sistem penentuan raw materialnya. Bagaimana kita akan memilih raw material yang bisa diperbaharui, kemudian yang ramah terhadap lingkungan, kemudian bagaimana juga ketika kita melakukan proses produksi atau proses manufaktur terhadap produk tersebut juga menggunakan pendekatan sustainability.
Nah, kita juga harus menentukan bagaimana saat fase penggunaan produk tersebut juga merupakan produk yang ramah terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir adalah fase end of life. Nah, ini juga di Hunt et al. Ya juga menerangkan teman-teman ya bagaimana dia melakukan mapping gitu ya, menentukan bagaimana fase-fase dari siklus hidup sebuah produk itu gitu ya. Ada conceptual design, ada detail design, ada fase production, ada fase use dan end of life-nya. Ternyata pada fase conceptual design itu akan sangat menentukan bagaimana produk tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan, baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Nah, ini adalah prinsip dari sustainable product design ya. Bagaimana tadi kita juga sudah singgung sedikit di awal gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 7 prinsip teman-teman ya untuk mendapatkan sebuah produk yang berkelanjutan. Tadi dimulai dengan memilih raw materialnya atau bahan bakunya ya. Bagaimana teman-teman misalkan untuk memproduksi sebuah produk, apakah kita akan memilih plastik atau bambu gitu ya. Nah, mana ini raw material yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, kemudian pada saat kita melakukan proses produksi, tentunya sebagai seorang yang sudah mempunyai mindset sustainability, kita akan menentukan proses manufaktur yang menghemat semua penggunaan sumber daya produksi. Baik itu tadi raw material, kemudian apakah energinya, apakah airnya, gitu ya, semua harus kita hemat penggunaannya. Nah, kemudian bagaimana juga nanti pada saat proses distribusi atau transportasinya, teman-teman juga menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah, misalkan kita menerapkan ya simple packaging, tapi tentunya yang tetap melindungi produk tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ketika produk ini sampai kepada distributor, nah si distributor juga harus merancang proses distribusinya sampai kepada pengguna akhir juga menggunakan konsep keberlanjutan. Nah, yang paling juga sangat krusial adalah pada fase penggunaan, karena ada beberapa produk yang mungkin ketika kita menentukan materialnya, menentukan proses manufakturnya itu sudah berkelanjutan gitu ya, sudah mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Tetapi pada fase penggunaannya, pada saat konsumen kita menggunakan produk tersebut, nah disitulah mungkin akan muncul permasalahan. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang desainer yang merancang dari awal bagaimana pada fase penggunaan ini produk tersebut juga ramah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah fase akhir dari sebuah produk atau end of life. Nah, di sini teman-teman harus sudah menentukan pada akhir umur produk ini akan bisa kita olah lebih lanjut itu dengan konsep apa? Apakah kita akan melakukan recycle? Apakah kita akan melakukan remanufacturing? Apakah kita akan melakukan proses lainnya dari strategi yang ada? Nah, itu harus kita tentukan pada tahap desain di awal. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ketika merancang sebuah produk, teman-teman harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berikut ini. Oke, nah tentunya gitu ya, ketika kita berbicara produk ya, produk itu adalah ranahnya manufacturer atau orang yang memproduksinya. Nah, ketika produknya sudah sampai di kita, nah itu kan juga kita sebagai seorang konsumen juga mempunyai tanggung jawab bagaimana bisa menggunakan produk-produk yang ada dengan baik. Sehingga apa? Kita bisa menjadi bagian dari Green Society. Karena Green Society itu tidak hanya berbicara tentang produk, tentang proses, tapi juga lebih kepada mindset atau behavior kita.
Nah, di sini diharapkan semua orang bisa berkontribusi sehingga sustainability development goals itu bisa kita capai. Nah, ini adalah kita melihat gitu ya teman-teman ya, strategi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sebenarnya dalam prinsip sustainability ada 3 teori dasar ya. Yang pertama adalah reduce, yang kedua adalah reuse, yang ketiga adalah recycle. Reduce itu adalah hal yang paling basic, hal yang paling mendasar yang bisa teman-teman kerjakan, yang bisa semua orang mengerjakan. Contohnya apa teman-teman? Nah, misalkan di zaman sekarang gitu ya, kita tidak perlu lagi mungkin memprint semua hal, tidak perlu di print gitu ya. Misalkan kalau kita melakukan proses registrasi, kita tidak perlu lagi ngeprint KTP, tapi kita cukup mungkin mengirimkan filenya gitu. Jadi mengurangi semua yang tidak perlu kita kerjakan atau lakukan gitu ya. Nah, kemudian adalah melakukan strategi reuse, menggunakan kembali. Nah, ini mungkin teman-teman yang juga sering salah persepsi gitu ya. Menggunakan kertas yang kertas bekas, nah teman-teman sering menyebutnya adalah proses recycle. Nah, itu sebenarnya adalah strategi reuse. Artinya kita melakukan sesuatu itu tanpa ada proses gitu ya. Itu adalah hanya menggunakan ya bagian ya dari kertas yang sudah di sebelahnya, yang sebelahnya ini mungkin kesalahan kita ngeprint, kemudian kita print lagi di sisi yang sebelahnya. Itu adalah contoh dari reuse atau menggunakan kembali. Atau gitu ya, misalkan teman-teman gitu ya, punya kita kalau minum gitu ya, sekarang kita tidak perlu lagi pakai botol plastik atau single use packaging. Itu yang sangat kita hindari. Karena apa? Single use packaging tidak bisa di reuse, dia harus dibuang. Nah, maka kita menggunakan misalkan kita membawa tumbler. Nah, di kampus Trisakti kita juga sudah ada kebijakan untuk semua orang membawa tumbler ke kampus. Ya, sehingga tumbler itu bisa digunakan berulang-ulang sehingga kita mengurangi dengan signifikan jumlah sampah plastik. Reduce dan reuse adalah 2 strategi yang tadi sudah kita jelaskan bisa diaplikasikan oleh semua orang. Tetapi ketika kita masuk kepada strategi yang ketiga, yaitu recycle, nah inilah yang merupakan ranah industri gitu ya. Ini akan dikerjakan oleh pihak industri karena di sana ada proses yang harus kita kerjakan. Nah, contohnya apa teman-teman? Misalkan kita akan melakukan recycle ya terhadap botol-botol plastik. Ya, kita kembalikan ke industri, kemudian industri mengolahnya lagi menjadi biji plastik. Itu adalah salah satu contoh dari recycle. Nah, teman-teman, saya mau bertanya nih. Ya. Di antara ketiga sedotan ini, yang mana teman-teman akan pilih ketika kita sudah berpikir menggunakan mindset sustainability? Ayo, yang mana teman-teman? Oke, ada yang memilih stainless, ada yang memilih tentunya yang dari bambu. Nah, pasti nih semua teman-teman tidak memilih yang dari plastik. Nah, ketika kita hanya melihat dari substitusi gitu ya, kita melihat nih plastik adalah material yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Kemudian substitusinya apa? Nah, kita bisa menggunakan bambu atau stainless. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah setiap minum kita harus menggunakan sedotan? Nah, tentunya tidak teman-teman. Disinilah prinsip yang pertama kita terapkan. Apa teman-teman? Ya, benar sekali. Reduce, reduce, dan reduce. Itulah strategi utama yang harus kita lakukan. Oke, sama nih teman-teman ya. Ada pulpen ya, pulpen yang terbuat dari bambu sama yang dari plastik. Nah,
mana yang lebih menggunakan konsep green? Kalau kita hanya melihat dari sisi material, tentunya kita akan memilih yang pulpen yang terbuat dari bambu. Tapi pertanyaannya, di zaman sekarang apakah kita masih perlu membeli pulpen? Nah, itu pertanyaan berdasarnya. Intinya, yang perlu pertama kita jaga untuk menjadi lebih sustainable itu adalah behavior kita. Ya, pola pikir kita, mindset kita untuk tadi menerapkan dua strategi yang paling dasar, yaitu reduce dan reuse. Oke, teman-teman ya, kita dari jurusan teknik industri, teman-teman kita juga sudah melakukan gitu ya, proses reuse gitu ya. Nah, ini adalah ada konsep frugal, tentunya teman-teman juga sudah mengetahui ya. Dan ini teman-teman juga bisa akses di website kami yang ada di sini ya, ibf/trisakti.com. Nah, itu teman-teman bisa lihat banyak sekali ide-ide produk ya yang sudah menerapkan prinsip-prinsip sustainability. Nah, ini teman-teman ya, apa yang terjadi dengan sampah plastik yang ada di lingkungan kita? Apakah belum diolah? Tentunya sudah ada pengolahan sampah plastik. Tapi permasalahan yang kita hadapi adalah recycle rate-nya tidak secepat sampah itu datang, gitu ya. Walaupun kita sudah mengolah, tetapi input yang masuknya lebih cepat, sementara prosesnya memakan waktu yang lama, tentunya hasilnya tetaplah sampah itu menggunung, tetaplah sampah plastik itu kita temukan di mana-mana. Nah, sebenarnya di sini yang paling penting adalah bagaimana tadi kita menerapkan strategi yang pertama, yaitu mengurangi, sehingga sampah plastik itu bisa kita cegah, gitu ya. Jadi ada yang namanya adalah pencegahan munculnya sampah atau waste tadi. Nah, setelah waste atau sampah itu muncul, maka kita akan melakukan proses pengolahan. Kita akan berbicara dengan teknologi pengolahan, manajemen pengolahan, dan lain sebagainya. Ya, oke, ini juga ya H&M. Ini ada contoh kasusnya juga ya teman-teman ya. H&M dengan Aqua melakukan ya program yang namanya adalah Battle to Fashion ya, bagaimana sampah botol plastik diolah kemudian dicampur ya dengan cotton sebagai bahan utama dari untuk membuat produk-produk fashion. Nah, sehingga ini diharapkan akan memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap pengurangan sampah plastik. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya teman-teman, produk yang sudah dihasilkan. Ada kaos kaki, sarung tangan, sampai di 2009 H&M sudah menghasilkan t-shirt dan lain sebagainya. Nah, Coca-Cola gitu ya juga tidak ketinggalan dengan programnya ya. Ada programnya namanya adalah Recycle Me. Nah, ini melibatkan ya bagaimana teman-teman ya itu diajak gitu ya untuk menjadi bagian ya dari rantai supply untuk melakukan proses recycle botol plastik ini. Nah, jadi mungkin kita bisa mengumpulkan ya atau memasukkan botol plastik ini ke vending machine yang sudah ada kita temukan di beberapa tempat. Nah, coba teman-teman tebak, ini ya, tas ini terbuat dari apa teman-teman? Nah, sebagian teman-teman mungkin ada yang menjawab ini terbuat dari kulit. Ya, tapi teman-teman, tas ini terbuat dari hasil ya upcycle innovation. Ya, inovasi terhadap sisa kantong semen. Nah, itu dibatik ya oleh ibu-ibu kita ya yang di Surabaya. Ini adalah contoh kasusnya di Surabaya ya, bagaimana mengolah kantong kantong kemasan semen ya bekasnya itu dibatik oleh ibu-ibu ini atau komunitas ibu-ibu untuk menjadi bahan yang akan dijadikan tas gitu ya. Dan ini tasnya sudah masuk ke Eropa teman-teman. Oke, dan ini ada juga contoh kasus di Subang ya, bagaimana serat daun nanas itu ditenun ya, kemudian hasil tenunannya dibuat menjadi rompi, kemudian ada yang dibuat untuk menjadi alas meja dan sebagainya ya. Oke.
Nah, kemudian kita lihat case tadi. Oke. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman pengen tahu gitu ya, metode apa sih yang bisa kita pakai ya untuk menentukan apakah sebuah konsep produk ini sudah mengikuti kriteria-kriteria keberlanjutan atau belum. Nah, Han et al. Ya pada tahun 2021 mengeluarkan sebuah jurnal yang cukup bagus, yaitu tentang Measuring Sustainable Product Design Concept. Nah, ini jurnalnya ya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut jurnal ini ya. Nah, apa yang diukur ya, apa yang diterangkan oleh Han dari frameworknya, bahwasannya untuk mengukur sebuah konsep produk itu kita memerhatikan 4 variabel. Apa saja? Yang pertama adalah dari segi materialnya ya, kita akan lihat bagaimana asal materialnya, propertinya ya, kuantitinya, kemudian type-nya ya. Kemudian dari sisi production ya, kemudian dari sisi use-nya atau penggunaannya, dan yang terakhir adalah dari end of life. Nah, setiap dari indikator-indikator ini kita ukur teman-teman, sehingga nanti akan keluar nilainya. Nilainya itulah yang akan kita bandingkan antara konsep produk A, produk B, atau produk C. Ya, nah ini adalah contoh yang untuk materialnya ya. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama adalah material originnya, teman-teman. Ya. Nah, nilai 0 itu akan kita beri kalau dia misalkan yang berasal dari fossil base plastik. Ya. Nah, itu tentu nilainya 0 gitu ya. Kemudian kalau dia berasal dari raw material yang berasal dari bioplastik ya, atau byproduct waste material, maka kita bisa kasih nilainya adalah 1. Nah, dia akan mendapatkan nilai 2 ketika misalkan dia material-materialnya ini berasal dari sesuatu yang renewable. Ya, apakah dari bambu, wood, natural rubber, dan sebagainya ya. Itu dari material originnya. Nah, hal yang kedua yang kita perhatikan dari material adalah propertinya. Kita lihat apakah dia toksik ya, apakah dia non biodegradable, apakah dia tidak bisa di recycle. Nah, itu tentu kita kasih nilai 0. Kapan kita kasih nilai 1? Ketika misalkan dia salah satunya ya, mungkin dia bisa di recycle tapi dia non biodegradable, atau dia biodegradable tapi tidak bisa di recycle. Nah, itu kita kasih nilai 1. Kapan kita kasih nilai 2? Ketika dia non-toxic, mudah untuk di-reuse atau di-recycle, dan juga biodegradable. Ya. Nah, yang ketiga apa? Use of material, quantity-nya. Ya, misalkan di sini potensi kita untuk mengurangi penggunaan material itu adalah kecil. Nah, itu nilainya 0. Kemudian ya, kemungkinan kita untuk bisa mengurangi penggunaan materialnya adalah sedang, kita kasih 1. Nah, ketika potensinya bagus untuk kita bisa mengurangi raw materialnya, maka kita kasih nilainya adalah 2. Ya, begitu teman-teman ya. Oke, ini dalam jurnal ini diterangkan ada 2 konsep blender, yaitu blender A dan blender B. Nah, kemudian dari tadi 4 matrik kita akan masukkan ya, kita akan lihat tadi dari materialnya ya, dari productionnya, dari fase penggunaan atau use dan end of life. Jadi keempatnya tadi kita gunakan ya, 4 variabel tadi beserta dengan indikatornya kita gunakan untuk menilai konsep produk A dengan produk B. Kita tentukan mana yang lebih sustainable. Ya, ini sudah. Nah, kemudian kita masukkan ya teman-teman ya. Tadi kalau dari segi material ya, ternyata konsep A itu dia menggunakan PET ya, stainless steel ya. Kemudian sedangkan konsep B dia sudah menggunakan bambu, rubber ya, sehingga dia dapat nilai yang lebih tinggi. Kemudian propertinya juga ya, kemudian use of materialnya. Nah, setelah kita kalkulasikan ya, ternyata dapatlah grafik seperti ini teman-teman ya. Untuk material ya, produk A, produk B mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Sedangkan untuk proses produksinya, konsep A mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Pada fase penggunaan, konsep B mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Pada fase on of life-nya,
produk B mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, ketika kita rata-ratakan secara keseluruhan, produk B lebih sustainable. Artinya apa? Ini adalah konsep kita menentukan mana yang akan kita produksi. Nah, dari perbandingan ini dengan bantuan matriks tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kita akan memproduksi blender yang menggunakan konsep B. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, tentunya kita sebagai sivitas akademika ya punya 3 kewajiban atau tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, inilah yang harus kita saling sinergikan ya di antara ketiga ini ya, sehingga kita akan lihat gitu ya teman-teman ya, di Trisakti terkait dengan konsep sustainable product design ini kita sudah melakukan penelitian ya teman-teman ya. Kita sudah melakukan penelitian ya dengan melibatkan mahasiswa kita ya, yaitu tentang merancang eco bag yang menggunakan serat daun nanas. Nah, ini bagus sekali teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita juga sudah terbit jurnalnya ya teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman baca lebih detail lagi bagaimana pelaksanaan penelitian ini. Nah, seperti yang sudah kita terangkan tadi, tentunya penelitian ini juga harus ya kita terapkan dalam program pengabdian kepada masyarakat. Nah, inilah yang kami kerjakan di Trisakti. Ya, bagaimana program penelitian ini ya kita terapkan ke program PKM atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kita memberikan edukasi gitu ya kepada komunitas ibu-ibu yang sudah biasa memproduksi tas gitu ya. Nah, kita kasih edukasi, ternyata kalau memproduksi tas kita bisa loh menggunakan material-material yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Nah, ini kan lihat keterhubungannya ya teman-teman ya, bagaimana hubungannya antara tadi penelitian dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu yang bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh-contoh ya tasnya ya yang sudah dihasilkan dari program PKM kita ini. Pada program PKM ini ya, kita juga melibatkan teman-teman kita dari komunitas disabilitas ya. Bagaimana teman-teman kita ini juga diharapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dengan teman-teman lainnya gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, ini juga sudah kita coba ya implementasikan dalam kegiatan PKM kita ini dengan melibatkan teman-teman kita yang dari komunitas disabilitas ya. Nah, sehingga ketika kita melakukan mapping gitu ya teman-teman, ketika kita mapping kegiatan penelitian, kemudian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ya, tentunya kita akan melihat ya ada hubungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. Nah, tentunya di sini ya, dari kegiatan penelitian dan pengabdian tadi, kita ternyata bisa untuk memberikan ya sumbangan terhadap pencapaian SDGs nomor 1, yaitu no poverty, SDGs nomor 4 yaitu quality education, dan SDGs yang nomor 12 yaitu responsible consumption and production. Baik teman-teman, ini kita juga sudah ada video pembelajaran yang sebelumnya ya yang terkait juga dengan bagaimana kita melakukan ya perancangan ya konsep waste to value ya, bagaimana membuat sesuatu yang tidak bernilai menjadi lebih bernilai sehingga tercerminlah dalam konsep green technopreneurship. Nah, ini kita sudah ada videonya, teman-teman juga bisa akses melalui channel di bawah ini. Itu mungkin akan memberikan pengetahuan tambahan untuk teman-teman ketika akan merancang gitu ya sebuah produk yang sudah mempertimbangkan 3 aspek tadi, itu economic, environment, dan sosial.
Oke, karena ini adalah video pembelajaran, tentunya kita ingin tahu gitu ya, apakah dengan melihat video ini teman-teman bisa tercapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Nah, ini ada satu tugas studi kasus yang kalau teman-teman kerjakan tentu akan bisa nanti menjadi pembelajaran bagi teman-teman menggunakan konsep tadi untuk melihat produk mana yang lebih sustainable ya. Oke, ini silahkan dibaca untuk penjelasan studi kasusnya, dan ini adalah sistem evaluasi yang kita gunakan di Trisakti gitu ya, khususnya jurusan teknik industri untuk mata kuliah terkait. Baik, kalau misalkan teman-teman masih penasaran gitu ya, pengen tahu lebih lanjut lagi, ini kita memberikan 3 referensi utama yang bisa teman-teman cari terkait dengan sustainable product design. Baik teman-teman semua, tentunya hal yang paling penting adalah tidak sekedar bagaimana kita membuat sebuah produk yang sustainable, tapi yang paling penting adalah mengubah behavior kita untuk menjadi lebih sustainable sehingga bisa berkontribusi dalam menciptakan green society. Baik teman-teman, cukup di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Insya Allah kita akan ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.